Teman-teman media selalu kami libatkan untuk kita bersama-sama mengawal seluruh tahapan ini. Ada latar belakang yang sudah disampaikan baik kita. Ternyata bahwa dalam pelaksanaan seluruh kehidupan kita itu kita akan ada dalam interaksi yang dibangun di antara berbagai pihak, dan tentu sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Alor. Tentu yang namanya komunikasi, koordinasi, bersinergi dengan berbagai pihak itu menjadi kewajiban kami di Bawaslu Kabupaten Alor. Pada kesempatan ini teman-teman yang kami hormati, bahwa proses panjang pelaksanaan pemilu 2024 mulai dari Juni 2022 sampai dengan penetapan hasil pemilihan anggota DPR khususnya DPR Kabupaten Alor yang ditetapkan tanggal 2 Mei itu adalah waktu yang sangat panjang bagi kita. Tetapi ternyata kita merefleksi bahwa ada begitu banyak peran dari kita masing-masing. Kami sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang. Yang pertama, melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Yang kedua, kami mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, kami punya tugas untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Itu dari tugas yang ada begitu banyak hal yang kami lakukan, baik dari segi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Tentu sama kita ketahui bahwa teman-teman media selalu kami libatkan untuk kita bersama-sama mengawal seluruh tahapan ini. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa dengan kerja keras, kerjasama kita semua dan sama-sama kita bekerja, kita telah melewati proses yang panjang. Dan untuk pemilu 2024 tentu ada hal atau catatan menarik bagi kita, bahwa di 2024 proses untuk sampai dengan penetapan hasil tidak sampai dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini menjadi harapan yang baik bagi kita, karena ternyata peran kita semua, teman-teman dari KPU, melaksanakan seluruh tahapan yang ada dengan baik. Kami di Bawaslu juga melakukan tugas dengan mengawasi proses yang ada, dan teman-teman media selalu menyampaikan informasi, berbagi pemahaman terhadap proses yang ada kepada masyarakat, sehingga kondisi yang baik ini kita pelihara, kita jaga, dan kita boleh dapat menyelesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam proses hari ini kita akan mengikuti bersama proses teman-teman dari KPU, berproses mulai dari awal dan sampai dengan penetapan hasil. Tentu ada dinamika yang terjadi, tentu kita akan membangun dalam diskusi-diskusi pada penyampaian materi sengketa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga mau mengajak kita semua bahwa pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 atau pemilihan kepala daerah sudah kita mulai. Dengan ditetapkannya PKPU nomor 2 tahun 2024, itu
itu telah dimulainya seluruh tahapan-tahapan pemilu. Untuk itu pada kesempatan ini kami Bawaslu akan terus bersama dengan teman-teman media bagaimana kita bersinergi. Bagaimana kita memberitakan informasi yang baik kepada masyarakat untuk kita menjaga stabilitas demokrasi yang ada di Kabupaten Alor. Itu sejarah juga mencatat bagi kita bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 telah meninggalkan berbagai catatan untuk kita. Tentu ujaran kebencian yang masif terjadi pada pemilihan kepala tahun 2018 akan menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita berperan masing-masing untuk kita mengurai adanya unsur ujaran kebencian, politisasi sara dan berita-berita hoax yang akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Itu dengan kehadiran kita bersama-sama kita mengendalikan akan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang akan terjadi pada pemilihan kepala daerah. Kita mengajak semua masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan terlibat untuk mengawasi proses yang ada dan kita tidak terprovokasi dengan kepentingan kelompok tertentu. Tetapi mari kita bersatu, kita mencegah, kita menantang yang namanya adanya praktek atau ujaran kebencian yang terjadi. Sehingga proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Alor dapat dilaksanakan dengan baik pada tanggal 27 November. Seluruh masyarakat yang memenuhi hak pilih akan menggunakan hak pilih untuk memilih kepala daerah Alor atau Bupati Kabupaten Alor dan juga Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini akan menjadi harapan bagi kita semua, bagaimana terus kita bersinergi dan kita terus bekerja tergantung tangan untuk menata demokrasi yang ada di Kabupaten Alor. Dan memang di pemilu 2004 dan pemilu 2009 agak sedikit berbeda karena dengan karakteristik keserentakannya. Di 2019 tentu sudah serentak, tetapi berpisah dengan tahapan penyelenggaraan pilkada yang bergelombang di setiap kabupaten kota dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan atau bupati wakil bupati berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Di Alor sendiri kita di tahun 2019 dan 2018 itu berpisah ya. Jadi kita lebih dahulu menyelenggarakan pilkada di tahun 2018, baru kemudian menyelenggarakan pemilu di tahun 2019. Dan ini karakteristiknya berbeda, terbalik, di Alor malah terbalik. Kita menyelenggarakan pemilu 2024, baru kemudian menyelenggarakan pilkada 2024. Nah, konsekuensinya adalah ada terjadi berbagai macam irisan dan tumpang tindih tahapan yang satu dengan yang lain. Tahapan penyelenggaraan pemilu dan tahapan penyelenggaraan pilkada di 2024. Dan ini tentu bagi kami KPU maupun teman-teman di Bawaslu cukup menguras energi. Dan ini pengalaman yang sangat berarti buat kami di penyelenggaraan pemilu. Dan bahkan nanti di pilkada nanti. Contoh kasus tadi Bapak Ketua Bawaslu sudah sampaikan bahwa terlambat karena memang ada mengawasi proses penyelenggaraan seleksi tertulis BPS. Dan ini di kurun waktu yang beberapa hari ini memang terkesan harus lembut, harus sprint karena memang harus selesai di tanggal 18 itu seleksi tertulis BPS. Baru tadi malam kami melakukan proses penetapan PPK. Jadi memang tantangan penyelenggaraan keserentakan itu adalah irisan
tahapan pilkada dan tahapan pemilu itu sendiri. Poinnya yang mungkin nanti kita percakapkan jadi bahan evaluasi dan menjadi refleksi kita ke depan dalam menyelenggarakan pilkada itu sendiri maupun pemilu-pemilu berikutnya. Di mana Bapak Ibu sekalian, tentu di tahapan penyelenggaraan pemilu kemarin, KPU diminta untuk bagaimana menyiapkan gelanggang, menyiapkan arena, menetapkan kursi, atau dalam bahasa peraturan KPU-nya adalah penataan dapil dan alokasi kursi. Nah ini seperti mana kita coba bandingkan antara 2019 dan 2024, ada perubahan dapil yang signifikan, di mana di 2019 itu ada disparitas kursi yang cukup menganga di Alor, yaitu kita ketersediaan dapil hanya 4 dapil, dan di 2024 itu kita evaluasi dan kemudian menjadi 5 dapil. Di 2019 itu dapil 4 Abal dan Kabola, disparitas dengan dapil 2 keseluruhan Gunung Besar itu ada sekitar 7 kursi. 7 kursi, karena dapil 2 waktu itu ada 11 kursi dan dapil 4 waktu itu hanya 4 kursi, sehingga disparitasnya 7 kursi. Sehingga itulah yang menjadi kemudian di penataan dapil di Alor itu kemudian didorong dengan dua rancangan penyusunan dapil, di mana kemudian rancangan pertama adalah X16, yaitu dapil yang lama, dapil 2019, dan kemudian di 2024 seperti mana yang kita pakai itu adalah dari 4 dapil menjadi 5 dapil dengan membagi dapil 2 menjadi 2 dapil, yaitu dapil 2 dan dapil 3, dengan disparitas kursi menjadi 1 atau 2 kursi di masing-masing dapil.